어쩜 이렇게 시간이 안 가는지 정말 버스 안에서 고인 이불 속에서 고인은 언제나 너에게 고인. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo guys, perkenalkan nama saya Yulia Syirahayu dengan NPM 2320301075 dari Rombel 2. Di sini saya akan membahas topik mengenai fenomena anak di bawah umur yang sudah membawa sepeda motor di jalanan secara tidak benar. Kenapa sih saya memilih topik ini? Karena banyak sekali dijumpai di zaman sekarang anak di bawah umur yang sudah membawa sepeda motor secara tidak benar, seperti ugal-ugalan. Sepeda motor termasuk sudah menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari kehidupan masyarakat. Sepeda motor menjadi bagian penting dari kehidupan masyarakat karena sebagai pendorong masyarakat melakukan mobilitas atau perpindahan. Jumlah kendaraan dari tahun ke tahun terus mengalami peningkatan. Keselamatan masih menjadi faktor yang kurang diperhatikan oleh masyarakat sebagai pengguna sarana dan prasarana lalu lintas. Pelanggaran lalu lintas menjadi hal yang biasa bagi masyarakat. Tingginya jumlah kasus pelanggaran lalu lintas patut menjadi perhatian bersama. Terlebih lagi jika pelaku pelanggaran lalu lintas adalah anak yang masih di bawah umur. Pengendara motor di bawah umur merupakan tindakan yang kurang karena belum layak untuk mengendarai sepeda motor, apalagi belum memiliki kartu pribadi seperti KTP, bahkan juga SIM yang umumnya harus dimiliki oleh pengendara motor. Fenomena yang marak saat ini di berbagai daerah adalah sepeda motor yang dikendarai oleh anak di bawah umur yang belum mencapai usia 17 tahun, padahal resiko yang menimpa lebih besar karena anak masih dalam kondisi emosi yang belum stabil, sehingga berbagai pelanggaran pun rentan terjadi. Fenomena ini adalah salah satu bentuk penyimpangan sosial yang terjadi di kalangan remaja saat ini. Pada zaman sekarang, anak lebih dibebaskan mengendarai sepeda motor karena banyak orang tua yang belum sadar akan keamanan dan keselamatan. Lemahnya kontrol dari masyarakat dan orang tua juga menjadi faktor penyebab anak melakukan penyimpangan sosial. Dapat dikatakan bahwa seseorang yang berusia di bawah 17 tahun tidak diizinkan untuk mengendarai sepeda motor di jalanan. Sebagian besar orang tua kurang sadar akan pentingnya aturan batasan pengemudi sepeda motor yang dapat mengancam keselamatan anak-anaknya. Masih terdapat orang yang membiarkan dan mengizinkan anaknya yang belum cukup umur menggunakan sepeda motor sekalipun hanya di lingkungan tempat tinggalnya. Sulitnya akses jalan menuju sekolah dan mahalnya kendaraan umum seperti angkot membuat orang memilih membelikan kendaraan roda 2 untuk sang anak meskipun belum cukup umur. Berdasarkan pemaparan tersebut, maka apa saja faktor yang anak-anak menggunakan sepeda motor dan bagaimana upaya menanggulanginya? Maka di sini saya akan menjelaskan lebih dalam tentang maraknya pengendara sepeda motor yang masih di bawah umur. Lalu, apa saja faktor penyebabnya? Yang pertama, faktor internal. Adanya keinginan dari diri sendiri. Maraknya pengendara sepeda motor di bawah umur terjadi karena adanya keinginan dari dirinya sendiri yang sangat kuat. Terlebih lagi, ada dorongan dari luar seperti teman dan media massa. Pengendara sepeda motor di bawah umur setiap tahun kerap meningkat karena tidak bisa menahan diri dari dorongan-dorongan yang muncul dari diri individu untuk melakukan penyimpangan. Hal tersebut terjadi karena setiap perilaku yang dilakukan tidak terlepas dari berbagai pengaruh, baik dari dalam maupun luar. Selanjutnya, faktor kebebasan. Kebebasan dalam hal ini adalah kebebasan dari orang tua yang membiarkan anaknya mengendarai sepeda motor di jalanan secara ugal-ugalan. Kontrol sosial dari orang tua masih sangat lemah, mengakibatkan anak lebih mudah melakukan penyimpangan sosial.
Kesibukan orang tua merupakan salah satu sebab atau alasan mengapa banyak anak yang nekat membawa motor bahkan sampai di jalan raya. Hal ini karena orang tua terlalu sibuk dan tidak mendapatkan atau diperhatikan oleh orang tuanya. Orang tua di sini membebaskan seolah-olah tidak akan terjadi apa walaupun hal tersebut sudah jelas melanggar peraturan. Yang ketiga, faktor kebanggaan. Faktor dari dalam individu yang lain yaitu kebanggaan. Kebanggaan dalam hal ini adalah anak merasa bangga dengan dirinya sendiri ketika bisa mengendarai sepeda motor, apalagi sampai berboncengan lebih dari satu. Dan melakukan hal-hal seperti ugal-ugalan itu telah melanggar aturan tata tertib. Anak-anak akan merasa dirinya diakui oleh teman atau kelompok teman sebayanya. Berkendara bagi sebagian remaja bukan sekedar ajang untuk menunjukkan kemampuan atau keterampilannya. Tetapi bagi mereka, berkendara atau memiliki kendaraan merupakan ajang untuk mencari atau menunjukkan eksistensi dirinya. Selain itu, terdapat faktor eksternal yaitu diantaranya faktor orang tua atau keluarga. Orang tua justru memfasilitasi anak dengan kendaraan dengan alasan orang tua sibuk bekerja dan tidak sempat mengantar anaknya ke sekolah. Tentunya bukan hal yang bijak jika pemberian sepeda motor dilakukan terhadap anak di bawah umur. Jika orang tua membiarkan anaknya untuk menggunakan sepeda motor di usianya, maka ada banyak resiko yang tidak baik bagi anaknya. Namun, kebanyakan dari orang tua tidak sadar akan bahayanya yang bisa saja terjadi di mana saja. Orang tua malah membiarkan para anaknya dan mengizinkan anaknya mengendarai sepeda motor, bahkan sampai untuk pergi ke sekolahnya. Kontrol orang tua terhadap anak-anaknya harus selalu ada. Jadi, hubungan anak dengan orang tua selalu terjalin dan pengawasan pun bisa terus berjalan. Namun, beberapa orang tua beralasan karena kesibukannya yang membuat orang tua sulit untuk melakukan pengawasan dan memberi perhatian pada anaknya. Selanjutnya, faktor lingkungan pertemanan atau teman sebaya juga sebagai tempat sosialisasi karena anak akan sering bermain dan berinteraksi dengan teman sebayanya. Anak remaja yang notabene masih mempunyai tingkat emosi yang labil akan lebih mudah dipengaruhi oleh orang lain termasuk temannya sendiri. Usia remaja masih suka mencari dan mencoba hal-hal baru termasuk mencoba mengemudikan sepeda motor sendiri. Ketika teman yang sudah bisa melakukan hal tersebut akan membuat teman yang lainnya ingin melakukan hal yang sama. Mereka belum berpikir panjang terhadap resiko yang akan ditimbulkannya. Alasan-alasan pelaku pengendara sepeda motor anak di bawah umur adalah karena ingin ikut-ikutan temannya. Banyak teman yang sudah bisa mengendarai sepeda motor akan mendorong anak untuk bertindak sama agar bisa diakui keberadaannya dalam kelompok bermain tersebut. Jadi dapat dikatakan bahwa teman sebayanya mempengaruhi anak melakukan penyimpangan sosial. Dari faktor-faktor penyebab yang sudah dijelaskan, jika tidak ada sama sekali upaya pencegahan, pastinya akan semakin bertambah anak di bawah umur yang membawa sepeda motor bahkan sampai ugal-ugalan dan membahayakan pengguna jalan lainnya. Jadi, upaya pencegahannya yaitu seperti yang pertama melakukan sosialisasi tata tertib berlalu lintas kepada anak-anak sekolah. Yang kedua, melaksanakan penertiban kepada siswa yang belum memenuhi persyaratan berkendara. Lalu, melakukan penilangan di jalanan. Dan yang terakhir, bagi pengendara sepeda motor anak di bawah umur, sebaiknya menaati aturan yang berlaku di sekolah maupun menurut undang-undang. Belum waktunya untuk mengendarai sepeda motor karena banyak risiko yang mungkin saja terjadi dan membahayakan dirinya sendiri dan orang lain. Itulah materi dan topik yang saya sampaikan. Terima kasih. Bye-bye.